Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin ngebahas kasus yang terjadi di Kalimantan Barat. Kasus ini sangat mengerikan karena terjadi kejahatan kepada satu keluarga. Dan salah satunya yang menjadi korban adalah anak berusia 5 tahun. Permasalahan apa yang terjadi pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pada jam 14.15 siang hari yang berlokasi di Dusun Lamanatai, Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ada seorang warga yang akan pergi untuk mencari ikan di aliran sungai yang berada di area perkebunan sawit. Tiba-tiba terlihatlah dari kejauhan ada sesuatu berada di atas rerumputan. Hal itu pun langsung menarik perhatiannya. Perlahan-lahan dia langkahkan kakinya. Semakin dekat semakin terlihat jelas jika itu adalah tubuh seorang wanita dengan kondisi sudah terbujur kaku di atas rerumputan perkebunan sawit. Dan terlihat jelas ada beberapa bagian tubuh yang mendapatkan tindakan kejahatan. Pria itu pun sontak berlari dan berteriak. Teriakan itu memancing pemilik perkebunan untuk datang. Orang itu pun menceritakan tentang temuannya dan menarik warga sekitaran untuk datang ke lokasi. Adanya temuan ini pun warga segera melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat. Mendapati adanya laporan warga, pihak polisi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP sekitar pada jam 16.30. Polisi langsung melakukan identifikasi pada sidik jari korban agar mengetahui identitas dari korban wanita ini. Hasil dari identifikasi diketahui jika korban bernama Turyati berusia 46 tahun. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Dusun Sokek, Desa Solam Raya. Terungkapnya identitas dari korban sedikit memudahkan polisi untuk melacak domisili dari korban itu sendiri. Rupanya ada sebagian warga yang mengenal dari informasi warga itu diketahui jika korban tinggal di rumah bersama dengan suaminya yang bernama Sugiono dan juga cucunya yang bernama Afia Amila Putri yang masih berusia 5 tahun. Polisi pun bergegas ke rumah korban. Pada saat polisi sudah berada di rumah korban, polisi tidak menemukan adanya Sugiono dan juga cucunya. Sementara rumah itu pun terlihat adanya noda darah di beberapa bagian rumah dan juga sepeda motor milik korban. Polisi menduga jika aksi kejahatan ini berawal terjadi di rumah korban. Lalu korban pun dibuang ke area perkebunan sawit. Dan yang menjadi misteri, di mana keberadaan Sugiono, suaminya, dan juga cucunya Afia Amila Putri. Sementara pada keesokan harinya, hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 waktu pagi hari, baru saja warga digemparkan tentang penemuan tubuh seorang wanita dan sekarang warga kembali digemparkan penemuan tubuh pria dan anak balita. Kedua korban itu pun langsung teridentifikasi sebagai Sugiono dan juga cucunya Afia Amila Putri berusia 5 tahun. Dan mirisnya, lokasi dua penemuan tubuh korban ini lokasinya sangat berdekatan dengan penemuan korban Turyati yang masih berada di area perkebunan sawit. Adanya penemuan dua korban ini pun sudah terjawab misteri hilangnya Sugiono dan juga cucunya. Melihat kondisi korban, adanya tanda-tanda kejahatan di bagian tubuh dan sudah kuat jika ketiga korban ini merupakan korban pembunuhan. Dengan adanya kejadian mengerikan ini, sudah pasti jika pelaku kejahatan ini adalah orang yang memiliki karakter jahat dengan tega menghilangkan nyawa satu keluarga termasuk anak berusia 5 tahun. Pihak kepolisian pun segera bergerak cepat untuk menyelidiki misteri dugaan dari pembunuhan tersebut. Berbekal alat bukti dari hasil olah TKP, satu demi persatu polisi mulai mengumpulkan informasi dari para saksi. Hingga polisi pun mendapatkan gambaran siapa yang menjadi pelaku kejahatan ini. Pada hari yang sama, tanggal 5 Agustus 2021, tepatnya ketika malam hari,
Pihak kepolisian bukan hanya mengungkap kasus kejahatan ini, tetapi polisi pun berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Rian Anggiato berusia 27 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Laman Natai, sementara korban sendiri di Dusun Sokek. Lokasi rumah mereka bisa dikatakan sangat berdekatan. Hasil dari interogasi cepat polisi, pelaku pun mengakui dia sangat mengenal korban. Bahkan pelaku pernah bekerja sama dengan korban dan sering memanggil korban dengan panggilan bos. Dari interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mulailah terungkap motif dari kejahatan ini. Pelaku mengaku sangat dendam kepada korban. Pada awal mula peristiwa mengerikan itu terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Pada saat itu, pelaku datang ke rumah korban berniat untuk meminjam sejumlah uang untuk modal usaha bibit ikan senilai 5 juta rupiah. Lalu dia pun bertemu dengan korban Turyati. Lalu korban mengatakan, "Kau ini orang miskin, nanti balikinnya gimana? Tanah tidak punya. Punya uang pun kalau lele laku terjual." Dari ucapan korban itulah yang membuat pelaku merasa sakit hati, hingga timbullah rasa dendam di hatinya dan berniat untuk menghabisinya. Pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2021, pada jam 18.30 sore hari, Sugiono bersama dengan cucunya yang berusia 5 tahun mendatangi rumah pelaku untuk mengajaknya pergi ke Sintang dan mengatakan akan membantu pelaku untuk bicara dengan istrinya Turyati agar mau meminjamkan uang sebesar 5 juta rupiah kepada pelaku. Namun, ajakan Sugiono ini ditolak oleh pelaku. Pelaku sendiri mengaku jika kondisinya saat itu sedang sakit dan meminjam uang 200.000 untuk berobat dan meminta diantarkan ke rumah mantri. Sugiono pun menyanggupinya, lalu mereka semua berangkat menuju rumah mantri. Namun tanpa diketahui oleh korban, ternyata pelaku ini sempat mengambil sajam miliknya yang diselipkan di balik celananya. Setelah tiba di rumah praktek mantri, ternyata pada saat itu mantri sedang tidak praktek. Kemudian pelaku dengan gelagat berpura-pura sakit, dia meminta untuk diantarkan ke rumah adik iparnya yang lokasinya harus melewati lahan perkebunan sawit. Korban Sugiono yang merasa iba, dia pun menyanggupinya dan mereka pun pergi menggunakan sepeda motor. Pada saat di perjalanan itulah yang lokasinya sudah berada di dalam perkebunan sawit, pelaku meminta menghentikan laju sepeda motor dengan alasan ingin buang air kecil. Setelah buang air kecil itu, ternyata pelaku perlahan-lahan mengeluarkan sajam dari balik celananya. Dari arah belakang korban, pelaku pun mengayunkan sajam beberapa kali yang mengenai Sugiono saat berada di atas motornya. Begitu juga dengan cucunya Afia. Korban sempat menangkis dan mempertahankan diri menggunakan tangan. Namun mirisnya tangkisan itu ada yang mengenai tubuh cucunya, yang membuat kedua korban pun terjatuh dari motor. Dalam kondisi terjatuh itu, pelaku terus-menerus melayangkan sajam kepada kedua korban hingga kedua korban pun meninggal dunia. Setelah itu, kedua tubuh korban ditarik masuk ke dalam kebun sawit dan disimpan di dalam rimbunnya area perkebunan sawit. Pelaku segera memindahkan sepeda motor korban sekitar 100 meter dari TKP. Tanpa adanya rasa bersalah, pelaku sempat duduk di samping tubuh kedua korban dan menyalakan korek, lalu dia menghisap rokoknya. Tiba-tiba, pelaku pun sangat terkejut ketika ponselnya berdering. Rupanya itu dari korban Turyati. Turyati yang meminta pelaku untuk menyampaikan kepada suaminya jika di rumahnya sedang ada tamu. Pelaku pun dengan santai menjawab, "Iya sebentar mbak, masnya sedang minum kopi dulu." Entah apa yang ada di dalam pikirannya pada saat itu, ketika selesai menelpon dengan Turyati, terbesitlah niat untuk menghabisinya. Pelaku pun bergegas pergi menggunakan sepeda motor untuk menemui Turyati. Setibanya di rumah korban, pelaku pun mengajak Turyati pergi dengan alasan jika cucunya sedang menangis dan minta dijemput. Tanpa adanya rasa curiga, Turyati pun ikut bersama dengan korban.
Sesampainya di lokasi, pelaku yang memang sudah menyimpan dendam langsung melayangkan sajam kepada Turyati hingga korban pun meninggal dunia, sama seperti yang dilakukan kepada Sugiono dan cucunya. Tetapi setelah menghilangkan nyawa 3 orang itu, pelaku ini sempat merasa bingung. Dia sempat bolak-balik melihat ketiga tubuh korban itu, namun akhirnya dia pun pergi meninggalkan lokasi. Ternyata tujuan pelaku ini pergi menuju rumah korban untuk mengembalikan motor. Saat di tengah perjalanan itu, pelaku pun sempat menghilangkan barang bukti sajam. Dia buang di balik semak-semak rimbunnya perkebunan sawit. Sesampainya di rumah korban, pelaku memarkirkan sepeda motor di depan pintu masuk samping rumah korban. Dan di sana dia sempat beristirahat sejenak sambil melihat situasi sekitaran rumah. Ketika dirasa sudah aman, pelaku pun segera pulang dengan berjalan kaki. Atas perbuatannya ini, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP sub 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Sintang. Di dalam persidangan, majelis hakim mengatakan jika terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan. Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, majelis hakim menjatuhi vonis mati kepada pelaku. Guys, vonis dari hakim sangat memuaskan dan layak pelaku mendapatkan vonis mati. Saat pelaku merasa sakit hati kepada korban wanita, gue pribadi sangat mengerti kondisinya. Tetapi jujur gue ngerasa kesel banget saat pelaku menghabisi Sugiono dan cucunya, yang pada saat kejadian itu Sugiono sedang berbuat baik kepadanya. Pembelajaran dari kejadian ini ada istilahnya lidah tidak bertulang. Ucapan yang keluar telah menyakiti hati. Mulailah menjaga ucapan karena salah satu cara untuk menghindari dari segala hal yang buruk. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?